Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vica Aprilia dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 25113024. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari munakahat. Pengertian nikah. Menurut syarat nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan wanita guna menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela demi mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah SWT. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Hukum asal nikah mubah atau boleh, namun hukum ini dapat berubah sesuai keadaan. 1. Sunnah, mampu menikah dan bisa mengendalikan diri. 2. Wajib, mampu menikah dan khawatir terjerumus perbuatan zina. 3. Makruh, ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. 4. Haram, menikah dengan niat untuk menyakiti wanita yang dinikahi. Selanjutnya, tujuan pernikahan. 1. Memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. 2. Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. 3. Memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah SWT. 4. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Selanjutnya, rukun nikah. 1. Ada calon suami. 2. Ada calon istri. 3. Ada wali nikah. 4. 2 orang saksi. Dan 5. Ijab dan qabul. Syarat syah wali atau saksi nikah. Pertama, Islam. 2. Laki-laki. 3. Baligh, sudah berumur minimal 15 tahun. Berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Selanjutnya, syaratnya. 1. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. 2. Ijab kabul tidak boleh menggabungkan persyaratan khiyar syarat. 3. Ijab kabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu. Selanjutnya, wanita yang haram untuk dinikahi. Di antaranya adalah 1. Karena keturunan, ibu, anak kandung, atau saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu, bibi dari pihak bapak atau ibu, serta keponakan. 2. Karena sesusuan, ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. 3. Karena pernikahan, anak tiri, menantu, mertua, dan ibu tiri. 4. Karena larangan agama, yang haram dinikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Kewajiban suami, mencari nafkah, memberi perlindungan, membimbing keluarga, dan menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. 2. Kewajiban istri, taat kepada suami, mengurus rumah tangga, menjaga kehormatan diri, serta mengasuh dan mendidik anak. Selanjutnya, hikmah dari menikah. 1. Bagi individu, menikah adalah sunnah Rasul yang penuh hikmah, menenteramkan batin, menjernihkan pikiran, meningkatkan semangat dan istiqomah, serta menambah kekhusyuan ibadah. Pernikahan juga menjauhkan dari maksiat, mempererat silaturahmi, saling menyempurnakan, dan melahirkan generasi penerus Islam yang soleh, serta mendoakan kedua orang tuanya. Kedua, bagi yang menjalaninya. 1. Menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. 2. Sebagai wadah bagi ketentraman jiwa. 3. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. 3. Bagi masyarakat. 1. Menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. 2. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. 3. Syiar Islam akan semakin berkembang. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. 1. Talak. Talak adalah lepasnya tali pernikahan atas kehendak suami. Hukum asalnya adalah makruh, dibenci Allah. Macam-macam talak. 1. Roji'i, talak 1 dan 2. Suami boleh rujuk dalam masa iddah. 2. Bain, talak 3 tidak boleh rujuk secara langsung. Lafaz talak. 1. Sarih atau jelas, kata-kata seperti kamu saya cerai. Talak langsung jatuh tanpa melihat niat. 2. Kinayah, sindiran, kata-kata seperti pulanglah ke rumah orang tuamu. Talak jatuh hanya jika diniatkan untuk cerai. Istilah pemutusan ikatan pernikahan berikut adalah beberapa mekanisme yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. 1. Illa, sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika sudah 4 bulan, suami harus memilih untuk membayar denda lalu kembali baik atau menceraikan istrinya. 2. Lian, suami menuduh istri berbuat serong dengan bersumpah 4 kali sebagai pengganti saksi, ditambah sumpah laknat Allah jika berdusta. Akibatnya suami istri cerai selamanya dan anak yang lahir tidak diakui suami. 3. Zihar, suami menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Suami haram mencampuri istri sebelum membayar kifarat atau kemerdekaan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. 4. Hulu, penceraian atas kehendak istri dengan membayar uang tebusan cerai, gugat. Suami tidak dapat rujuk meskipun masa iddah belum habis. 5. Fasakh, rusaknya ikatan nikah karena sebab tertentu atau keputusan hakim. Contoh sebab suami istri ternyata muhrim, suami gila, tidak mampu memberi nafkah, atau hilang.
Hadanah atau perawatan anak. Definisi merawat dan mendidik anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri. Hak asuh jika terjadi cerai, ibu berhak merawat anak yang belum mumayyiz, bisa membedakan baik buruk. Sedangkan biaya ditanggung bapak. Jika anak sudah mengerti, diserahkan kepada pihak yang paling pantas, bapak ataupun ibunya. 3. Idah, masa menunggu. Idah adalah masa tunggu istri setelah penceraian untuk memastikan kehamilan atau memberi waktu berpikir untuk rujuk. Macam-macam masa idah. 1. Sedang hamil sampai kelahiran anak. 2. Ditinggal mati, tidak hamil 4 bulan 10 hari. 3. Cerai dan masih haid. 3 kali suci. 4. Cerai dan sudah tidak haid 3 bulan. 5. Belum pernah dicampuri, tidak ada masa idah. Hak istri di masa idah. 1. Bagi istri atau janda yang ditalak raji'ah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. 2. Bagi istri janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. 3. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa idah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapatkan warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa idah juga tidak mendapat nafkah. 4. Rujuk. Definisi kembalinya suami kepada bekas istri pada waktu masa idah belum habis. Hukum asalnya mubah atau boleh, namun bisa menjadi wajib jika belum adil pada istri lain, sunnah jika membawa kebaikan, makruh jika membawa buruk, atau haram jika menyengsarakan istri. Rukun rujuk istri. Sudah pernah dicampuri, ditalak raji'ah 1 atau 2 masa idah belum habis, dilakukan tanpa paksaan dan menggunakan lafal yang jelas. Sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.